Halo, nama saya Sistiwi dengan IPM 2251118. Saya kali ini ingin menjelaskan tentang melindungi konsumen di era digital, hak dan tantangan baru. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang di dunia sekarang, perkembangan teknologi menjadi semakin besar dan semakin tinggi, sehingga membuat manusia gampang mendapatkan informasi uh, lewat internet dan membuat manusia dapat belanja transaksi online. Dengan meningkatnya penggunaan platform e-commerce dan layanan digital, konsumen menghadapi berbagai risiko, mulai dari penipuan, penyalahgunaan data pribadi, sehingga produk yang ingin dibeli tidak sesuai dengan deskripsi, sehingga kita membutuhkan perlindungan konsumen di era digital. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen tidak hanya mencakup hak untuk mendapatkan barang atau jasa, tetapi juga membutuhkan perlindungan terhadap informasi pribadi dan transparansi dalam transaksi. Ketidakpastian dalam dunia kita seringkali membuat konsumen rentan, sehingga penting bagi pemerintah dan organisasi untuk menetapkan regulasi yang jelas dan efektif. Selain itu juga membutuhkan edukasi untuk memahami hak dan kewajiban dalam transaksi online dan serta cara melindungi diri dari risiko. Selanjutnya saya menjelaskan tentang hak-hak konsumen. Ada 5. Yang pertama, hak untuk memilih. Adalah konsumen memiliki hak untuk memilih produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka tanpa tekanan. Kedua, hak untuk didengar. Konsumen berhak untuk mendapatkan keluhan dan pendapat mereka tentang produk dan berharap mendapatkan respon yang layak. Yang ketiga, hak atas penyelesaian sengketa. Konsumen berhak untuk mendapatkan solusi yang adil jika mengalami masalah dengan produk atau layanan yang mereka beli. Yang keempat, hak atas keamanan dan keselamatan dalam konsumsi barang atau jasa. Yang terakhir adalah hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya tentang tantangan hak konsumen. Di pembelanjaan online ini kita seringkali ketemu masalah penipuan atau produk yang tidak aman. Penipuan bisa diartikan dengan penjual atau produsen yang menawarkan produk atau jasa yang dijualnya dengan informasi yang tidak benar dan menyesatkan, sehingga konsumen ditipu olehnya. Dan produk yang tidak aman ini produk yang dijual tidak memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan, sehingga berbahaya bagi konsumen. Ada juga masalah diskriminasi konsumen yang diperlakukan secara tidak adil dan berbeda perlakuan karena faktor seperti agama, jenis kelamin, atau etnis. Dan juga
dan ada juga kerusakan lingkungan. Produsen atau penjual yang menghasilkan produk memiliki layanan yang merusak lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Yang terakhir tentang pengabaian hak-hak konsumen. Ini produsen atau penjual yang mengabaikan hak-hak konsumen seperti garansi, hak informasi, dan privasi. Selanjutnya tentang contoh kasus pelanggaran hak perlindungan konsumen. Pihak korban penipuan PT Black Toko Indonesia ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN mencatat kerugian konsumen mencapai 1,11 miliar dari 300 aduan yang dihimpun. Anda korban atas nama Lesti Nur Jayani mengatakan dirinya yakin untuk melakukan pembelian dari Black Toko karena kendaraan iklan akan diskon yang dibuat oleh e-commerce itu. Menurut iklan, diskon up untuk 90% yang diberikan oleh pihak toko muncul di siaran televisi nasional serta billboard besar di jalan raya. Dan banyak juga pemberi membuat Instastory sehingga korban percaya kalau itu bukan penipuan, dan korban tersebut membeli 2 unit iPhone 11 Pro yang diskon 50%. Dan pada tanggal 5 mendapatkan bahwa head of sales-nya mengundurkan diri, dan tanggal 6 para korban datang ke Black Toko di kawasan Kuningan yang menyewa co-working space. Para korban mendapatkan info dari Instagram bahwa Black Toko uang para korban yang membeli iPhone atau membeli handphone tersebut dibawa lari oleh investor, dan kurang dari 1 jam IG story itu dihapus dan akunnya hilang. Dan karena itu si korban membuat laporan ke kuasa hukumnya atas nama John Micha, mengatakan tujuannya menandatangani BPKN itu untuk meminta bantuan dan kelanjutan kasusnya. Dan kuasa hukum tersebut membuat surat resmi sebagai bukti pelaporan dikirimkan ke kantor Lembaga Perlindungan Pelanggan. Kesimpulan dalam perlindungan konsumen ini, perlindungan konsumen di ilegal digital ini adalah hak yang sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen dapat bertransaksi dengan aman dan percaya diri. Hak-hak konsumen seperti hak atas keamanan informasi, pilihan pendapat, dan penyelesaian sengketa harus dihormati dan dilindungi. Namun, tantangan seperti penipuan online atau masalah privasi data ini dan sistem penyelesaian sengketa masih lemah, masih perlu diatasi. Sekian, terima kasih.